Boleh ditampilin di slide-nya. Bisa kah? Oke. Jadi untuk kebaktian hari ini, untuk pelayan firman dilayani oleh TPG Grace, tapi bukan saya Grace-nya. Liturgosnya ada Kendri, pemusik dan singernya ada Yehezkiel dan Keisha, penyambutan dan absensi ada Clara, perlengkapan dan teknis ada Ferdi, watalisan dan doa syafaat saya sendiri Grace Anindia, lalu pengakuan iman rasulinya dilayani oleh Penatua Julius Sylvester dan PIC kebaktian hari ini ada Pendi. Boleh di next? Ya, ini ada beberapa aturan ibadah KP. Jadi yang pertama semua jemaat dan pelayan gereja diharuskan memakai masker selama mengikuti kegiatan ibadah. Pemakaian masker kain tidak diperbolehkan kecuali dirangkap dengan masker medis. Yang kedua, pelayan mimbar serta pemain musik diberikan pilihan melepaskan masker selama berbicara di mimbar, tetapi jika sudah selesai berbicara atau bernyanyi harus kembali memakai masker selama kegiatan ibadah berlangsung. Yang ketiga, jemaat diperbolehkan saling menyalami dengan menjabat tangan, temu kepalan atau namaste dengan memperhatikan jaga jarak. Dan yang keempat, pastikan sebelum berangkat sudah dalam keadaan sehat dan tanpa gejala. Oke, sebelum kebaktian kita mulai, kita akan belajar beberapa lagu yang akan dipimpin oleh singer kita hari ini. Keisha, silakan. Ya teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau mempelajari 2 buah lagu yang mungkin jarang dibawakan di KP. Yang pertama itu judulnya Di Heningnya Malam Ini dari PKJ 172. Boleh slide-nya. Ya, kita mau menyanyikannya bait yang pertama bersama-sama. Lagunya. Untuk lagu yang kedua itu judulnya dari Ku Ingin Menyerahkan dari KJ 441. Kita mau menyanyikannya bersama-sama. Tuhanku
dipersilakan untuk bersaat teduh. Teman-teman selamat siang. Selamat hari Minggu teman-teman sekalian. Kita bersyukur hari ini boleh kembali beribadah di Komisi Pemuda. Teman-teman, kata bersyukur menjadi sebuah kata yang saya gumulkan selama kurang lebih 1 bulan. Teman-teman, pada awal ibadah hari ini saya ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan ke teman-teman sekalian. Pertanyaannya sederhana, berkaitan dengan bersyukur. Apa yang teman-teman syukuri selama kurang lebih mungkin 1 minggu terakhir atau mungkin di hari ini? Teman-teman coba pikirkan selama kurang lebih 10 hingga 15 detik. Nanti saya akan pilih mungkin 1 orang atau 2 orang untuk menjawab pertanyaan ini. Teman-teman, pertanyaan ini sederhana sekali. Apa yang teman-teman syukuri, sehingga gak perlu pikir terlalu panjang. Apa yang melintas, langsung dijawab aja. Oke ya, kita pikir dulu 10 hingga 15 detik teman-teman sekalian. Sudah ada? Saya tanya, saya senang sama Rivi. Rivi, kalau pertanyaannya adalah apa yang kamu syukuri, mungkin dalam 1 minggu ini atau mungkin dalam 1 bulan atau mungkin di hari ini, Rivi akan jawab apa? Boleh? Thank you. Toge yang tepuk tangan silakan. Apa yang elu syukuri? Gue pengen 2 orang. Silakan. Kesehatan. Thank you. Teman-teman, kata bersyukur, kurang lebih 3 minggu yang lalu, papa saya masuk rumah sakit. Mungkin beberapa ada yang tahu. Masuk ke UGD. Teman-teman, di sana penuh sekali. Ada begitu banyak orang yang merintih kesakitan. Datang silih berganti, biasanya menunggu pertolongan dari dokter. Teman-teman, saya rasa di sana banyak sekali orang yang berdoa agar orang yang dikasihinya nggak kenapa-kenapa. Teman-teman, waktu berlalu, ketika pulang, teman-teman saya bersyukur. Bukan karena mereka sakit tentunya, namun karena mereka berada di tempat yang tepat. Saya berpikir bagaimana kalau mereka ada di luar sana, merintih kesakitan, tanpa adanya pertolongan ataupun harapan. Teman-teman bisa bayangkan seberapa mengerikannya. Di satu sisi, saya juga bersyukur. Saya diberikan kesehatan dan akhirnya melalui semua itu. Teman-teman, saya pikir kalau teman-teman bilang bersyukur, apakah teman-teman juga bisa bersyukur di saat-saat sulit seperti tadi? Kalau teman-teman gimana? Apakah teman-teman bisa melihat rasa syukur meski di saat-saat yang sulit? Saya nggak tahu teman-teman sedang melalui apa di minggu ini. Mungkin apakah teman-teman bersyukur dengan segala pergumulan yang teman-teman hadapi? Mungkin ada yang sakit, mungkin ada masalah di kantor, mungkin ada yang resign, ada persiapan yang sedang digumuli, ada kesulitan keuangan mungkin, atau ada orang yang sedang kita doakan untuk boleh mengenal Tuhan. Namun saya ajak kita untuk melihat kepada rasa syukur, melihat bahwa apa yang semua yang Tuhan berikan buat kita semuanya baik. Teman-teman, ada sebuah lagu yang saya senang sekali selama beberapa minggu terakhir, berjudul Semua Baik. Teman-teman, liriknya menyadarkan kita untuk bersyukur bahwa semua yang dari Tuhan adalah baik. Untuk itu saya mau ajak kita untuk mengawali ibadah hari ini, apapun kondisi kita awali ibadah ini dengan bersyukur. Bahwa kita mengangkat sebuah pujian semua baik, apa yang terjadi di hidup kita hingga saat ini. Kita boleh berkata semua baik, semua baik. Kita naikkan pujian ini 2 kali.
Pada yang kali kedua kita bangkit berdiri untuk menerima votum dan salam. Kita nyanyikan pujian semua baik untuk mengawali ibadah kita hari ini. Dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita nyanyikan pujian ini yang kedua dengan bangkit berdiri. Dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan Hidupku dalam tangan Tuhan. hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Kita nyanyikan pujian ini semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita nyanyikan lagu ini refnya kembali. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Teman-teman, kita sama-sama mengimani bahwa ibadah hari ini dapat terjadi karena pertolongan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih yang dari Tuhan menyertai teman-teman sekalian. Teman-teman silakan duduk. Teman-teman kembali masuk ke kata bersyukur. Teman-teman, 2 minggu lalu saya ada kesempatan untuk menggunakan sebuah wristband di tangan kanan saya. Boleh ditampilkan wristband-nya? Teman-teman, wristband ini limited edition. Jadi tidak semua orang menggunakannya. Saya rasa di sini tidak ada yang menggunakannya. Saya waktu itu pakai kurang lebih selama 3 hari. Teman-teman, selama 3 hari sulit sekali untuk makan. Sulit untuk mandi, sulit untuk pakai baju, apalagi naik motor. Teman-teman, 3 hari berlalu, tiba saatnya wristband ini dicopot.
Teman-teman setelah selesai dicopot, teman-teman bayangkan perasaan saya senang sekali. Teman-teman rasanya enak banget ini wristband dicopot, meskipun dia limited edition. Teman-teman, saya bisa makan, saya bisa pakai sumpit, saya bisa mandi dengan enak, saya bisa pakai baju dengan nyaman, saya bisa naik motor kembali, bisa nyetir dan sebagainya. Teman-teman, satu perasaan saya, menyenangkan sekali punya tangan yang sehat. Lalu saya berpikir, kenapa gue baru senang sekarang ya? Bukannya dari kecil gue juga punya tangan. Teman-teman, apakah teman-teman punya tangan? Juga sama punya. Apakah teman-teman bersyukur buat tangan teman-teman? Saya waktu itu mungkin enggak. Sekarang saya bersyukur. Teman-teman, melalui wristband ini saya belajar. Seringkali mungkin manusia lupa bersyukur untuk anugerah Tuhan. Teman-teman, ada banyak sekali anugerah Tuhan di sekeliling kita. Namun terkadang kita nggak lihat. Meski hidup banyak masalah silih berganti, namun yang pasti anugerah Tuhan tetap nyata. Perlahan-lahan akan terus dibuat takjub dengan anugerah Tuhan. Teman-teman, saya mau ajak teman-teman menaikkan sebuah pujian berjudul Kuada Sebab Anugerahmu, Kuada Karena Kasihmu. Teman-teman, lagu ini enak sekali. Saya mau ajak kita untuk bernyanyi sambil mengingat anugerah Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Keluarga, teman, rekan sepelayanan, ibadah, mungkin bisa makan, mungkin bisa punya tangan yang sehat, punya kaki yang sehat, bisa berkarir, bisa membangun keluarga, dipercayakan seorang anak, dan sebagainya. Teman-teman, mari kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang baru tiap-tiap hari. Mari kita angkat pujian ini 2 kali. Kuada sebab anugerahmu, kuada karena kasihmu. Kita angkat pujian ini 2 kali, kuada sebab anugerahmu, sambil boleh mengingat anugerah Tuhan. Mungkin sederhana, namun ada anugerah Tuhan yang terus ada dalam hidup kita. Kuada sebab anugerahmu. Kuada sebab anugerahmu, kuada karena kasihmu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kuada sebab anugerahmu lagi. Bait 1 kembali. Kuada Sebab anugerahmu, kuada karena kasih Tuhan. karena kasihmu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita naikkan pujian ini kembali. Kuada sebab anugerahmu, kuada karena kasihmu. Kuada sebab anugerah-Mu, kuada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat Terima kasih Yesus. kasih rahmat-Mu.
memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Teman-teman, ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu. Kiranya hari-hari kita boleh mengingat terus bahwa hidup kita ada dalam tangan anugerah Tuhan. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu the power of prayer. Teman-teman, ketika diberikan tema ini, entah kenapa, saya berpikir tentang bahasa kasih. Aneh memang, namun ternyata ada korelasinya. Pasti teman-teman sudah familiar dengan bahasa kasih masing-masing. Ada yang quality time, ada yang words of affirmation, gift, dan sebagainya lah ya. Teman-teman, bahasa kasih saya salah satunya quality time. Bersama dengan istri saya, Kezia, yang sama-sama quality time. Sehingga kami senang sekali jika kami saling diberikan waktu. Kami senang pergi ke suatu tempat yang jauh untuk ngobrol, untuk bengong, dan sebagainya. Teman-teman, selagi berpikir tentang bahasa kasih, muncul satu pertanyaan yang saya juga mau tanyakan ke teman-teman sekalian. Ketika berpikir tentang bahasa kasih, kira-kira Tuhan Yesus bahasa kasihnya apa ya? Pikirin sebentar. Teman-teman, Tuhan Yesus pernah menjadi manusia. Bisa lapar, bisa nangis, bisa marah, bisa lelah, bisa kenyang juga harusnya. Sehingga paling tidak, sepertinya Tuhan Yesus juga memiliki bahasa kasih. Namun apa bahasa kasih Tuhan Yesus? Pernah nggak ya kita nanya itu? Coba kita pikirin sebentar ya. Kira-kira apa yang kita berikan atau lakukan sehingga membuat hati Tuhan senang? Coba pikirin sebentar. Teman-teman, bukan bentuknya sogokan ya. Karena Tuhan Yesus pasti bisa melihat hati. Tapi respon dari rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Coba pikirin sebentar. Kira-kira apa bahasa kasih Tuhan Yesus? Jarang ya. Kadang-kadang saya juga mikir, kok gue bisa nanya gitu ya? Apa bahasa kasih Tuhan Yesus? Teman-teman, ada cukup banyak jawaban yang saya pikirkan. Kayaknya ini deh. Namun paling tidak saya punya 2 jawaban yang menurut saya benar di antara jawaban yang lain. Bahasa kasih Tuhan Yesus menurut saya paling tidak ada 2. Ketaatan dan kesetiaan. Teman, saya ulangi kembali. Bahasa kasih Tuhan Yesus menurut saya adalah ketaatan dan kesetiaan di dalam menikmati Dia. Tentu ada banyak, saya rasa, kekudusan dan sebagainya. Saya mengutip dari seorang hamba Tuhan bernama Jonathan Edwards yang berkata, Tuhan Yesus paling dipermuliakan ketika kita menikmati Dia. Dan ditambah Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus mau kita taat dan setia pada Dia. Teman-teman, melalui pertanyaan mengenai bahasa kasih ini, maka muncul satu pertanyaan kembali. Apakah kita sudah taat? Apakah kita sudah setia kepada Tuhan? Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan senangi? Atau di dalam tema hari ini, tentang doa. Apakah kita setia berkomunikasi dengan Tuhan? Apakah kita sering bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan semua baik? Lagu yang pertama. Apakah kita sering bersyukur untuk anugerah Tuhan? Karena ku ada sebab anugerah Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu. Lagunya yang kedua. Atau jangan-jangan kita seringkali nggak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Memberikan waktu diri kita untuk berpikir. Mungkin paling tidak selama 1 minggu ini. Ketika berbicara tentang bahasa kasih Tuhan. Apakah kita sudah hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau? Atau jangan-jangan selama 1 minggu ini ada banyak hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita diam sejenak 10 mungkin hingga 15 detik tanpa suara, tanpa musik. Teman-teman, kita harus berpikir. Apa kita sudah setia atau kita sudah taat kepada Tuhan pencipta kita? Atau jangan-jangan kita tidak melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Teman-teman, pertanyaan mengenai apakah kita sudah memuliakan Tuhan akan ditanyakan terus selama kita hidup. Teman-teman, bertujuan untuk mengoreksi hidup kita, bertujuan untuk terus mengarahkan kembali pandangan kita kepada Tuhan. Jika jawaban kita pada hari ini adalah masih belum, atau mungkin ada salah langkah, teman kita bersyukur hari ini di ibadah hari ini ada satu lagi kesempatan. Kita boleh minta pertolongan dari Tuhan. Itu menarik untuk melihat bahasa kasih Tuhan ya. Setiap dari kita ada bahasa kasih sehingga kita senang ketika kita diberi sesuatu. Lalu apa yang kita berikan untuk Tuhan? Saya ingin memperkenalkan sebuah lagu. Teman-teman, ini satu lagu dari PKJ 172 berjudul Indahnya Malam Ini. Teman-teman, kidung ini dibuat dari dasar firman Tuhan dari Galatia 2 ayat 20. Kiranya ketika kita menyanyikan ini, kita menyadari bahwa hidup kita, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari kita sembari berpikir, kita naikkan pujian ini, PKJ 172, Indahnya Malam Ini. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali, lalu kita akan berdoa di hadapan Tuhan. PKJ 172, Indahnya Malam Ini. Lagu ini baitnya yang satu kembali. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu.
mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau ada kesempatan di awal kami boleh memuji, kami boleh menyembah Tuhan. Kini ada satu lagi kesempatan untuk kami boleh berpikir tentang ketaatan dan kesetiaan kami terhadap Engkau. Tuhan, berikan kami kepekaan dalam melihat kehendak Tuhan, supaya hidup kami boleh memuliakan dan boleh menikmati Tuhan dengan penuh. Tuhan, ampuni kami yang begitu lemah, manusia yang sangat membutuhkan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk Kidung PKJ 172 mengingatkan kembali kepada kami, ada darah yang kudus di atas kayu salib yang menyucikan diri kami. Tuhan yang kuatkan setiap dari diri kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, mari kita bangkit berdiri. Nah, seperti lagu dari PKJ 172 terambil dari Galatia 2 ayat 20. Hari ini berita anugerah kita terambil dari Galatia 2 ayat yang 20. Teman-teman, saya akan bacakan ini untuk kita semua. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Teman-teman, kita akan meresponi bacaan berita anugerah dengan menyanyikan kembali PKJ 172 di heningnya malam ini. Teman-teman, bait yang kedua, lirik ini dibuat sama persis dengan apa yang Paulus mau beritahukan. Ketika kita nyanyi pujian ini, teman-teman, kita juga menghidupi apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, bahwa jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Mari kita angkat kembali pujian ini di heningnya malam ini, bait yang kedua. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Dan jati diriku kini Bukan diriku lagi, bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. walau ku berdosa, Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Silakan duduk. Teman-teman, kita akan belajar tentang firman Tuhan yang bertema kekuatan dari doa. Hari ini akan dilayani oleh saudari Grace. Mari kita mempersiapkan diri memohon belas kasihan Tuhan, supaya kuping, hati, pikiran teman-teman kita benar-benar berfokus terhadap firman Tuhan. Teman-teman, saya ajak kita untuk menaikkan sebuah pujian dari KJ 441 berjudul Ku Ingin Menyerahkan. Kita akan nyanyikan lagu ini 3 bait, bait 1, 2, dan yang kelima. Nanti pada bait yang kelima mimbar diserahkan kepada saudari Grace. Mari kita angkat pujian ini KJ 441, Ku Ingin Menyerahkan. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan
kasihnya menentukan waktunya tepat memanggil aku pulang yang rindu dan penat. Di surga ku sampaikan pujian syukurku, sebab diberi ujian di dalam hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang sungguh mengasihi kami, tak henti-hentinya kami mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan, atas setiap berkat dan pimpinanmu di dalam kehidupan kami ini. Sekarang kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu tidak hanya sekedar berlalu begitu saja, atau sekedar kami ketahui, tetapi firman-Mu itu sungguh-sungguh kami hidupi, dan menjadi pelita, pedoman, bagi setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang rekan-rekan pemuda. Kita akan buka Alkitab kita bersama dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 20. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 20. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan teman-teman saya minta tolong untuk membacakan ayat yang genap. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 20. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah ke hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita setiap harinya. Haleluya. Ya, selamat siang rekan-rekan. Kembali memperkenalkan diri, nama saya Grace Victoria. Walaupun terlalu banyak Grace di tempat ini dan juga nama Victoria, terserah manggil apa aja boleh deh. Tapi manggil Grace aja jauh lebih nyaman karena biasa dipanggil.
Oke, teman-teman, tema kita hari ini adalah the power of prayer. Sebelum itu aku mau tanya ke teman-teman. Katanya tema kita. Oke. Bagaimana sih kita mendapatkan barang yang kita mau atau yang kita butuh? Beli, ya kan background aja mall gitu ya. Kalau zaman sekarang apalagi ada toko oranye, toko hijau, toko apa aja berwarna-warna itu, kita tinggal scroll, kita tinggal pilih, kita tinggal tunggu. Kita tunggu barang itu datang. Yang kita butuh tinggal apa? Duit dan kuota. Internet gitu ya. Kalau nggak ada kita nggak mungkin beli. Ataupun kalau kita pergi ke mall, kita cuma butuh transport, kita beli, kita dapat barang yang kita mau. Teman-teman, rasanya transaksi terhadap barang yang kita butuhkan itu mudah sekali kalau kita punya uang. Punya waktu untuk bisa membelinya itu. Nah, teman-teman, pertanyaan selanjutnya. Ini nggak berhubungan lagi dengan transaksi jual beli ya. Kenapa kita perlu berdoa? Bukan pas kapan. Kalau pas kapan mungkin teman-teman jawabnya pagi, malam, makan gitu. Tapi kenapa? Apa alasan kita berdoa? Atau teman-teman di sini, pertanyaan sebelumnya. Teman-teman di sini masih berdoa? Oke, berarti bisa dijawab gitu kan. Kalau masih berdoa bisa dijawab. Kenapa? Kenapa kita perlu berdoa? Ayo teman-teman yang mau bantu menjawab. Karena saya belum menghafal nama teman-teman semua yang ada di sini. Ada yang mau jawab? Habit aja dari sekolah minggu diajarin berdoa. Masa cuman itu? Apa alasan teman-teman berdoa? Mau jawab? Ya, boleh. Mencurahkan. Oke, mencurahkan isi hati. Saking nggak tahu lagi mau ngomong sama siapa, seolah-olah tidak ada lagi yang memahami, kita berdoa. Mencurahkan isi hati. Bisa. Ada lagi teman-teman? Ungkapan syukur, berdoa. Terima kasih buat sharingnya teman-teman. Tapi biasanya kita sebagai manusia yang terbatas ini kadang menempatkan doa juga sebagai transaksi. Kita berdoa kalau kita butuh, ada maunya. Kadang kita mikir teman-teman, loh ya bener dong. Iya bener, gak salah. Tapi apa yang menjadi tujuan utama kita berdoa bukan perjumpaan kita dengan Tuhan. Tetapi karena aku ada maunya. Aku punya butuh. Aku mau dapat kerja, aku mau dapat kuliah yang bagus, aku mendapatkan nilai yang bagus, aku mau ini, aku mau itu. Kita doa. Tapi kalau hal-hal itu yang sudah kita inginkan, sudah kita dapat, apakah kita ingat lagi untuk kembali berdoa? Teman-teman, hari ini kita belajar dari seorang ibu, seorang perempuan. Namanya siapa? Kayak sekolah minggu nih, ngetes. Hana, ya berarti memperhatikan membaca Alkitab dengan baik. Kita belajar dari Ibu Hana. Mengapa ia berdoa? Kita baca hanya sebagian dari pasal 1 ini tentang lahirnya Samuel. Saat itu Hana sedang mengalami perasaan yang pedih, susah, cemas, sakit hati. Kenapa teman-teman dia sakit hati? Karena ia sedang ditindas dalam tanda kutip oleh istri keduanya Elkana. Jadi Hana ini istri pertama dari Bapak Elkana, tapi Hana ini tidak bisa memiliki anak. Lalu istri kedua bernama Penina seolah-olah merendahkan dia. Nih gue istri kedua bisa punya anak, lu gak bisa. Kasarnya bahasa zaman sekarang begitu. Hana ini merasa, teman-teman sebagai perempuan perasaannya sakit atau kayak, oh iya gak apa-apa gitu. Oh iya gak apa-apa, aku emang gak bisa punya anak. Gak apa-apa sama istri yang kedua gitu. Gak mungkin ya teman-teman ada yang perempuan kayak gitu. Tapi perasaan itu sakit sekali Hana merasakan itu.
Sampai pada akhirnya ia mengeluhkan itu semua kepada Tuhan dengan cara ia berdoa. Ia tertekan karena ia tidak memiliki anak. Cerita ini bukan cerita yang asing bagi kita semua teman-teman. Tetapi kita bukan belajar bagaimana Samuel itu hadir. Sorry kalau ada yang namanya Samuel di tempat ini, bukan maksud menyinggung. Tapi kita mau belajar bagaimana dari Ibu Hana ini punya komunikasi yang dekat dengan Tuhan di tengah-tengah pergumulannya. Dan ada satu kutipan yang menyatakan di ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Tadi Penato Julius juga mengatakan, kita berdoa ketika kita juga mencurahkan isi hati kita. Teman-teman, saya pernah mengajar katekisasi di gereja asal saya tentang doa dan spiritualitas. Kemudian peserta katekisasi ini bertanya, Kak, aku tuh kadang kalau doa suka senyum-senyum sendiri. Tapi kalau kadang juga aku doa suka tiba-tiba nangis. Itu apa-apa atau enggak apa-apa? Menurut teman-teman? Apa-apa atau enggak apa-apa? Kadang saking senengnya aku suka senyum-senyum, Kak. Tapi saking marahnya, sedihnya, aku sambil doa tuh bisa sambil nangis. Dia bertanya begitu dalam pertanyaan katekisasi. Menurut rekan-rekan di sini, apa-apa boleh atau itu suatu masalah atau itu tidak masalah? Masalah atau tidak masalah? Tentu itu bukan suatu menjadi masalah kalau kita mau berdoa. Melalui ayat ini kita juga belajar bagaimana Ibu Hana, apakah ia berdoa cuma sekedar berdoa? Tuhan, kok kamu gini banget sih sama aku? Di situ dia ungkapkan, kalau engkau mengingat hambamu ini, di situ dia menyatakan suatu hal yang, wah aku udah pasrah banget ini. Udah di titik sedih banget. Gak tahu lagi mau ngomong ke siapa. Karena sama Bapak Elkana pun seolah-olah diabaikan. Tidak pedulikan. Bapak Elkana bilang gak apa-apa, gak punya anak. Tetapi Penina terlalu menekan dia karena ia tidak punya anak. Teman-teman, di sini kita juga belajar untuk jujur terhadap perasaan kita. Kalau kita sering baca-baca atau ngeliat konten di sosial media, di TikTok, orang kalau nanya, kamu kenapa? Kebanyakan orang jawabnya, gak apa-apa. Yakin kamu gak kenapa-kenapa? Iya, aku gak apa-apa. Terus nangis. Bukankah kita biasa menipu perasaan kita sendiri, teman-teman? Kita merasa sebagai pribadi pemuda yang kuat, tangguh, siap ngapain aja, ngelakuin apapun. Tapi ternyata di dalam hati kita adalah pribadi yang rapuh, yang rentan, yang lemah. Dan kita sulit mengungkapkan itu kepada dunia luar. Begitu juga yang dialami oleh Ibu Hana. Sehingga ia bisa mencurahkan segala isi hatinya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ia menangis sambil terseduh-seduh. Teman-teman, kalau nangis terseduh-seduh apakah cuma meneteskan air mata? Enggak ya. Kalau kita ngeliat anak kecil nangis sambil terseduh-seduh tuh udah ngomongnya enggak jelas gitu ya. Udah sambil gitu ya nangisnya. Sampai Imam Eli bilang, kamu mabuk ya? Dia menangis, dia hanya mengeluarkan, dia tidak mengeluarkan suara, hanya mulutnya, bibirnya yang bergerak. Tapi dia menangis terseduh-seduh. Ini menunjukkan bagaimana ketika kita berdoa, kita nggak perlu gengsi lagi, teman-teman. Kita nggak perlu merasa aku nih hebat, aku nih punya hubungan yang dekat sama Tuhan, maka aku berdoa. Enggak. Jujurlah dengan siapa diri kita, kenapa kita berdoa pada Tuhan. Dan apa isi doanya? Ia mengungkapkan perasaannya. Ia memanjatkan permohonannya. Dan ia bernazar. Teman-teman tahu arti kata nazar? Bukan penyanyi. Nazar yang benar-benar arti kata nazar. Janji.
Nazar itu adalah janji ketika kita mendapatkan ini, kita janji kita mau ngapain. Sayangnya rekan-rekan, sering kali kita nego. Kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita mau. Kita nego sampai akhirnya kita lupa. Oh iya ya, aku pernah bernazar demikian sama Tuhan. Oh iya ya, masa sih aku pernah janji gitu sama Tuhan? Kalau kita baca sampai akhir kitab Samuel ini, teman-teman tahu endingnya. Samuel diserahkan untuk mengikuti kehidupan bersama Imam Eli. Hana tidak mengingkari nazarnya. Ia menepatinya. Teman-teman, nazar menjadi suatu hal yang mudah diucapkan kalau kita memiliki keinginan. Tapi akan sulit untuk kita lakukan ketika keinginan itu sudah kita dapat. Maka di titik ini kita belajar teman-teman. Nazar dan doa bukan media transaksi kita dengan Tuhan. Tuhan, aku janji deh akan begini kalau engkau mengabulkan doa aku. Tuhan, aku kan udah pelayanan. Tuhan bantu aku. Bukankah itu transaksi? Ada hal yang kita berikan, maka harus ada hal yang kita dapatkan. Tetapi doa bukan sekedar kata-kata transaksi rekan-rekan. Tetapi bagaimana kita memiliki kejujuran hati. Teman-teman familiar dengan kalimat ini? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Familiar? Ada di lagu ya. Tetapi teman-teman tahu nggak, ini teksnya berasal dari mana? Ada yang pernah tahu? Kita hari ini belajar dari dua tokoh. Yang pertama kita belajar dari Ibu Hana dan ini kita belajar dari Nabi Elia. Kalau kita buka, ini teksnya dari Yakobus 5 ayat 16b sampai 18. Coba kita buka teman-teman. Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b sampai 18. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lalu ayat selanjutnya dijelaskan tentang Elia. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Teman-teman, ini bukan ayat sekedar ayat yang dicomot atau sekedar kata-kata penguat doa orang benar kalau dengan yakin doakan besar kuasanya, enggak. Tapi kita belajar dari teladan Nabi Elia bagaimana ketika ia sungguh-sungguh berdoa, apapun bisa terjadi. Kuasanya begitu besar. Teman-teman bisa membayangkan bagaimana tidak ada hujan selama 3 tahun 6 bulan? Mungkin kalau orang Jakarta merasa tidak akan ada banjir, tetapi bukan itu permasalahannya. Kekeringan ada di mana-mana. 3 tahun 6 bulan teman-teman bisa bayangkan. Kita kemarau saja merasa sudah sangat panas, sumuk. Tapi ini selama 3 tahun 6 bulan. Karena apa? Nabi Elia ingin menunjukkan siapa Allah yang ia imani. Dalam 1 Raja-Raja 17. Jadi ini sebenarnya kisah dalam perjanjian lama yang dikutip dalam perjanjian baru. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6 kita tahu teman-teman apa yang terjadi sehingga Nabi Elia berdoa demikian. Dan sungguh doa itu terjadi. Doa itu besar kuasanya jika didoakan dengan sungguh-sungguh. Lantas teman-teman berbicara tentang power dan kuasa. Apa definisi yang bisa teman-teman pahami tentang power atau kuasa? Ada yang mau jawab?
dari sisi kiri saya. Ladies, oh ini ladies, ini gentle gitu. Ada yang mau jawab? Ada Grace dan ada Victoria di situ, boleh tolong bantu jawab pertanyaannya. Dari Grace dulu, baru itu Victoria yang menjawab. Power dan kuasa, apa definisi yang bisa disampaikan? Kekuatan, okay, thank you. Victoria? Mujizat, oke, terima kasih untuk kembaran saya. Teman-teman, kita kadang bertanya-tanya, wah, ngomong-ngomong tentang kuasa, tentang power, kadang kita terlena dengan definisi kekuasaan. Seolah-olah kalau orang punya kekuasaan, dia dominan, mayoritas, memiliki apapun yang ia mau, berkuasa atas apapun yang ia mau. Tapi saat ini kita juga belajar, teman-teman, bahwa ketika itu doa bisa menjadi kuasa, bisa menjadi mujizat, bisa menjadi kenyataan, bukan sekedar doa sebagai transaksi. Kita buka dari Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13 akan saya bacakan buat kita semua. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Teman-teman, di sini maksudnya apa? Ketika kita bicara tentang kuasa, kita mau berkuasa atas doa-doa kita, pertanyaannya sebenarnya yang berkuasa siapa? Kita atau Tuhan? Bagaimana doa itu bisa berkuasa, bagaimana doa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu apakah yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Allah. Apakah yang kita minta itu ada dalam nama Yesus Kristus dan menunjukkan bagaimana Allah Bapa dipermuliakan. Kalau kita doanya untuk mencelakakan orang, apakah itu mempermuliakan Allah? Tentu bukan. Tapi dalam hati, Tuhan, kamu tahu kan aku sakit hati banget sama dia. Kalau Hana hanya berpusat pada sakit hati dia pada Penina, mungkin Tuhan, Hana akan meminta pada Tuhan untuk memberikan celaka pada Penina. Tetapi ia juga tahu apakah itu yang sungguh menjadi kehendak Allah. Ini juga pertanyaan buat kita semua, teman-teman. Kalau kita berdoa selama ini, doanya mempusatkan pada keinginan siapa? Keinginan diri kita sendiri, atau kita meletakkan semua pada kehendak Tuhan? Kalau kita hanya sekedar menuntut mauku, tetapi bukan maunya Tuhan, apakah doa bisa berkuasa dalam kehidupan kita? Rasanya tidak, teman-teman. Karena kita diciptakan oleh Allah. Kita menjadi perpanjangan tangan Dia bukan untuk menuruti keinginan kita, tetapi kehendak Allah. Dan doa tidak lepas dari yang namanya spiritualitas. Menurut teman-teman, ini kata yang asing atau familiar di kalangan pemuda? Asing atau familiar? Asing kayaknya. Seolah-olah ini kata-kata yang mengambang-ambang, bahkan KBBI itu mendefinisikannya juga, wah kayaknya ini transcendence banget, di luar kemampuan berpikir manusia. Tetapi kita bisa menyederhanakan ini semua, rekan-rekan. Spiritualitas adalah sikap kita ketika kita menghidupi kehidupan kita dengan cara berpikir, cara kita memilih, cara kita bertindak dalam makna, nilai, tujuan, dan ajaran Allah. Dan doa menjadi salah satu sarana untuk kita mencapai ini semua. Ketika kita berdoa, kita tahu bagaimana kehidupan kita tahu bagaimana kita bisa memilih
kita bisa memilah yang baik dan benar, kita bisa tahu bagaimana kita berpikir dan kita bertindak sesuai maunya Tuhan kalau kita berdoa. Tapi kalau kita jalani kehidupan ini semauku, semau gua, jalan aja, kita gak ada yang tahu apa yang Tuhan mau. Kalau kita hanya belajar, hanya bertindak sesuai dengan ideologi kita, pemahaman kita, belum tentu itu sependapat dengan ajaran Allah. Liturgus tadi menyampaikan sederhana bahasa kasih Yesus, taat dan setia. Bagaimana kita bisa menunjukkan ketaatan kita dan kesetiaan kita ketika kita tidak memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Sederhana tapi sulit. Doa teman-teman, kalau pagi buru-buru ngeliat alarm, udah 6:30, udah harus berangkat. Doa mau malam, udah keburu ngantuk, habis mandi tidur. Tapi kalau kita menempatkan diri kita sebagai milik Tuhan, masa sih kita gak bisa nyiapin waktu kita untuk kita punya komunikasi sama Tuhan? Biar apa? Biar kita makin tahu, kita makin paham apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bukan cuma semau gua, Tuhan aku mau ini mau itu, tetapi kita menutup telinga dan hati kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Maka rekan-rekan, sekali lagi, doa bukan sekedar mengucapkan kata-kata permohonan untuk dikabulkan Tuhan. Sehingga doa, nazar, bahkan puasa bukan media transaksional. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita mau bernazar atau berjanji? Mengapa kita mau berpuasa? Karena kita merasa kita perlu Tuhan. Fokus utama kita pada Tuhan. Bukan karena aku mau ini, aku lagi butuh itu, aku punya pergumulan ini, baru kita mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi kalau kita lagi happy-happy, kita lagi dikasih berkat sama Tuhan, kita lupa sama Dia. Teman-teman, selama ini teman-teman pasti berdoa, pasti. Tadi jawabannya iya. Tetapi pertanyaannya, apakah 100% yang kita harapkan selalu terjadi dalam kehidupan kita? Jawaban jujurnya, tidak. Kita mau A, Tuhan kasih kita A aksen bahkan. Yang berlawanan. Teman-teman, suatu waktu ada jemaat yang sharing ke saya. Dia bergumul. Dia mendapatkan tempat untuk pergi bekerja. Dalam doanya dia bilang, Tuhan, aku siap untuk bekerja di mana saja, karena ini dari kantor yang menempatkan dia. Asal tidak di Aceh dan di Padang, saya siap di mana aja. Teman-teman tahu di mana dia ditempatkan? Di Padang. Ketika kita minta A, Tuhan ngasihnya A aksennya. Ketika Tuhan, aku mau diberikan kesabaran, apa yang Tuhan kasih ke kita? Ujian, masalah. Tetapi dari masalah yang kita hadapi itu, bukankah kesabaran itu terlatih dalam kehidupan kita? Bukankah dari pergumulan jemaat ini yang bilang tidak mau untuk bekerja di Padang, tetapi ia harus beradaptasi di sana? Tuhan punya maksud lain. Sehingga kalau kita berdoa dan doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, atau malah Tuhan memberikan cara lain, kita bukan bertanya, Tuhan kenapa, Tuhan kemana, Tuhan ada atau tidak. Tetapi membuat kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Oh, Tuhan, ternyata ini rencanamu. Bukan itu sebenarnya yang aku inginkan. Kasih tahu aku, beri aku petunjuk, apa yang harus aku lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Maka ketika doa bukan sekedar mengucapkan permohonan, maka doa adalah ketika kita menghayati kehadiran Tuhan, ketika kita berkomunikasi secara intim. Teman-teman, menghayati kehadiran Tuhan bisa melalui banyak hal. Melalui ibadah, kita menghayati Tuhan hadir. Di tengah-tengah keluarga, Tuhan hadir. Di tengah-tengah pekerjaan, kesibukan kita, Tuhan hadir.
Tuhan hadir dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Tetapi ketika kita memaknai Tuhan itu hadir dan kita menyadari Tuhan itu hadir, di saat yang bersamaan kita juga sedang mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi kalau kita bekerja, ya udah kerja aja. Ke gereja, ya udah bagus bisa ke gereja. Udah bagus mau ibadah. Teman-teman, tentu Tuhan lihat hati kita. Kalau hanya sekedar udah bagus mau ke sini. Udah mending banget nih mau bangun pagi. Apakah kita bisa menemukan kehadiran Tuhan yang bisa kita definisikan sebagai doa? Rasanya tidak. Tapi ketika kita bangun pagi, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah, aku mau pergi beribadah, memuji, memuliakan nama, mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita hadir, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Maka di dalam doa teman-teman, ada rasa syukur. Saya senang sekali dengan liturgus hari ini yang begitu mengingatkan kita dengan rasa syukur. Rasanya sederhana, tapi berarti. Syukur. Bagaimana selama ini kita bersyukur sama Tuhan? Kalau kita diberikan apa yang kita inginkan, kita bersyukur. Tapi kalau kita diberikan masalah, kita bersyukur dulu atau marah dulu? Marah dulu. Aduh Tuhan kok gini sih? Baru oh ya oke Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi mulainya kita ada perasaan kecewa dulu. Dan itu adalah keterbatasan kita sebagai manusia, teman-teman. Setelah kita bersyukur, kita mengaku dosa kita menyerahkan kehidupan kita, dan ungkapkanlah permohonan kita. Wah parah nih, si Grace ngajarin kita gak boleh ngasih permohonan ke Tuhan. Enggak teman-teman, aku bilang boleh. Masa teman-teman ada yang minta doa mau disembuhkan, terus kita bilang, oh gak boleh, kalau doa itu gak boleh ngasih permohonan. Enggak ya teman-teman ya. Mau didoain untuk pekerjaannya, oh nggak boleh. Nggak, boleh. Tentu boleh. Tetapi bukan menjadi satu-satunya isi doa kita. Sehingga doa yang berkuasa itu bukan hanya sekedar dalam diri kita, keinginan kita. Tetapi kita mengungkapkan dulu nih syukur kita sama Tuhan. Oke, aku mengaku dosaku Tuhan sama dirimu. Aku menyerahkan kehidupanku kepadamu sepenuhnya. Dan aku mengungkapkan permohonanmu. Teman-teman, melalui 4 hal ini kita juga belajar. Ketika kita sudah mengungkapkan permohonan kita, di saat yang bersamaan kita menyerahkan kehidupan kita, berserah sepenuhnya pada Tuhan. Rasa-rasanya tidak mungkin lagi kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan menjawab doa kita tetapi melalui cara yang lain. Cara yang lebih berwarna. Teman-teman, kalau iklannya Citato, life is never flat. Kehidupan kita pun demikian. Kalau kita merasa bahagia terus, rasanya bahagia tidak ada lagi maknanya. Tetapi ketika kita mengalami perasaan sulit di titik terendah, apakah bahagia itu punya makna? Bahagia itu menjadi makna yang luar biasa. Teman-teman, mari kita belajar dari Ibu Hana dan juga Nabi Elia. Doa itu berkuasa ketika itu sesuai dengan kehendak Allah. Doa itu berkuasa ketika kita dengan sungguh-sungguh jujur kepada Tuhan tentang siapa diri kita. Doa itu berkuasa ketika apa yang kita inginkan juga sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Teman-teman, apakah sulit kita berdoa sehari sekali aja untuk melakukan 4 hal ini dalam kehidupan kita? Rasanya tidak sulit. Dan saat ini aku mau sharing ke teman-teman tentang hal yang biasa aku lakukan dan juga yang aku gumuli dalam tulisan skripsi aku tentang doa. Ini yang akhirnya bisa aku lakukan setiap malam dan mungkin juga teman-teman bisa lakukan. Teman-teman, dalam kehidupan kita pasti ada 3 hal. Ada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kadang kalau kita meminta permohonan pada Tuhan, kita hanya fokus pada masa depan.
Tetapi kita belajar teman-teman, masa lalu kita mengingatkan kita, aku patut untuk bersyukur. Kita bersyukur tentang apa yang sudah aku alami. Mau susah, mau baik, aku bersyukur. Lalu melalui masa lalu kita belajar kesalahan apa yang pernah kita perbuat. Tentu kita sebagai manusia pernah buat salah teman-teman ya. Saya pun demikian. Dalam satu hari saja pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Dan kita melihat bagaimana kita bisa mendapatkan pemulihan itu. Lalu kita berfokus pada saat ini. Ungkapkan perasaan kita. Wah, hari ini ngapain aja, ungkapkan perasaan kita. Sedih, senang, capek, marah, kecewa, ungkapkan itu pada Tuhan. Nangis, nangislah. Tertawa, tertawalah. Ungkapan itu dengan jujur. Ceritakan setiap perjuangan kita, setiap masalah yang kita hadapi, peristiwa kehidupan kita, ceritakan saat ini. Dan terakhir ke depan, ungkapkan permohonan kita, apa yang hendak ingin kita capai. Dan tidak hanya permohonan teman-teman, ya udah kalau udah minta pasti nanti dapat, enggak. Tunjukkan tekad kita, komitmen kita untuk mendapatkan hal itu. Dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya pada Tuhan. Ingat teman-teman 3 hal, past, present, and future. Kita bukan belajar bahasa Inggris, tetapi melalui 3 kata sederhana ini, kita diingatkan. Setiap malam teman-teman, sebelum teman-teman tidur, posisi apapun, posisi berbaring, posisi duduk, udah pegang guling, ingat 3 hal ini. Terima kasih Tuhan, aku telah melakukan ini 1 harian ini, dari pagi sampai teman-teman sebelum menempel di kasur, apa aja yang teman-teman lakukan. Ingat lagi, apakah ada kesalahan yang teman-teman lakukan? Apakah aku melukai hati seseorang? Apakah aku berkata kasar? Apakah ada tindakanku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita ingat lagi, kita mohon ampun pada Tuhan. Lalu ceritakan, Tuhan, aku lagi begini. Pekerjaanku saat ini sedang begini. Aku memiliki pergumulan ini. Perasaanku sedang tidak tenang ataupun apapun. Ungkapkan itu. Dan terakhir, Tuhan, aku memiliki keinginan untuk ini. Aku berkomitmen, aku bertekad untuk melakukan ini untuk esok hari. Berkati aku Tuhan, aku serahkan semuanya. Teman-teman dijamin, tidur teman-teman nyenyak. Oh, bukan paranormal ya teman-teman, tenang. Tapi melalui ini, kita merefleksikan kehidupan kita setiap hari. Setiap hari pasti kehidupan kita berbeda. Kadang kita di atas, kadang di bawah, dalam 1 jam saja bisa berubah, betul? Tetapi ketika kita mau belajar untuk mengingat, memahami, dan mengungkapkan itu. Kuasa doa bukan sekedar kuasa bagaimana yang kita inginkan terjadi. Tetapi bagaimana Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Doa itu berkuasa ketika kita memfokuskan kehidupan kita pada Allah. Jadi teman-teman, siapkah kita untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, merasakan peristiwa bertemu dengan Tuhan melalui hal apapun, dan menyempatkan diri kita setiap hari untuk berdoa pada Tuhan? Amin. Saat teduh bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh kembali menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Saat ini kami boleh diingatkan, kami boleh belajar tentang bagaimana kami bisa memiliki hubungan dan relasi yang baik dengan Engkau. Kami bisa merasakan kehadiran-Mu melalui peristiwa-peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Ajar kami Tuhan untuk jalan sesuai dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Sehingga setiap langkah kehidupan kami ini selalu terarah hanya kepadamu Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi pergumulan kami, ketakutan kami, Engkau yang menjadi rekan dan sahabat kami di tengah-tengah pergumulan itu. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, sahabat kami yang selalu setia menemani kami berdoa. Amin.
Teman-teman muda, mari kita semua berdiri. Bersama dengan umat Allah segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan janji iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Dia mentas sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati tudung kedang kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dengan terang mati. Naik surga, duduk sebelah anak Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan sana akan datang untuk hakimi hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, kedai Kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan mati, dan hidup. Amin. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman, kita akan menaikkan doa syafaat, tapi seperti biasa sebelum kita menaikkan pokok doa, saya akan kasih waktu 3-5 menit buat teman-teman sharing ke teman-teman di kiri dan kanannya. Boleh di-sharingin pergumulannya apa yang mau didoain, ya boleh sharing.
Ya, teman-teman yang masih sharing, kayak biasa ya sharingnya nanti bisa dilanjut selesai ibadah. Oke, sebelum kita doa syafaat, saya akan membacakan beberapa pokok doa yang mau sama-sama kita doakan. Yang pertama kita mau doain bangsa dan negara kita buat stabilitas ekonomi, keadaan politik, dan yang lain-lain. Apalagi yang kita tahu bentar lagi kan mau pemilu 2024. Nah kita mau doain ini semua. Terus yang kedua kita mau doakan untuk regenerasi kepengurusan KP. Seperti yang beberapa minggu lalu saya bilang, selain pemerintah kita yang ganti, kepengurusan KP kita juga mau ganti. Jadi kita mau doain untuk regenerasi kepengurusan ini buat orang-orang yang nanti dihubungin biar mereka boleh menggumulkan pelayanan sebagai pengurus KP. Berikutnya kita mau doain untuk pergumulan teman-teman kita yang tadi udah sama-sama kita sharingin. Terus untuk teman-teman yang berulang tahun dan kita mau doakan untuk Kak Metlin. Kalau teman-teman yang belum kenal, Kak Metlin ini istrinya Pendeta Marto Marbun lagi sakit kanker dan kita mau berdoa untuk proses pengobatan dan pemulihannya juga. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih dan karunia Tuhan sehingga Tuhan boleh kembali mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti kebaktian dan mendengarkan firman hari ini tentang kekuatan doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh disampaikan oleh Grace, Tuhan yang boleh pimpin untuk setiap kehidupan Grace juga dalam kehidupan pelayanannya dan juga setiap kehidupannya, biar kiranya Tuhan yang boleh terus sertai dan Tuhan boleh terus pakai Grace sebagai berkat dimanapun Tuhan tempatkan ia. Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman hari ini, biar kiranya kami boleh semakin diingatkan tentang kekuatan doa itu sendiri dan kami boleh diingatkan juga bahwa doa merupakan relasi, salah satu cara kami membangun relasi dengan Engkau, biar kiranya saat kami berdoa pun kami boleh menyerahkan setiap pergumulan kami kepadamu dan biar kiranya hanya kehendak-Mu saja yang terjadi dalam setiap doa kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat, biar kiranya Tuhan yang boleh dengar dan Tuhan boleh jawab seturut dengan kehendak-Mu. Ya teman-teman, kita mau berdoa untuk pokok doa pertama tentang bangsa dan negara kita. Mari kita sama-sama angkat suara dan doakan pokok doa ini. Setiap pemerintah yang ada juga boleh berikan, Tuhan boleh berikan hikmat bagi mereka, biar kiranya mereka boleh memimpin negeri ini dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Engkau dan setiap keputusannya juga merupakan keputusan yang bijak, boleh bersama daripada Engkau saja Tuhan. Untuk pemilu 2024 ini juga biar kiranya setiap pemimpin yang baik yang boleh Tuhan pilihkan, biar kiranya setiap orang-orang yang terpilih boleh memiliki hati yang rindu untuk memimpin dan melayani negeri ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikutnya kita mau berdoa untuk regenerasi kepengurusan KP. Mari kita angkat pokok doa ini. Untuk regenerasi kepengurusan KP untuk orang-orang yang nantinya akan menjadi calon pengurus KP di periode berikutnya, biar kiranya Tuhan yang boleh berikan hati, biar mereka boleh sama-sama rindu untuk melayani Tuhan sebagai pengurus di Komisi Pemuda ini. Berkati juga Tuhan untuk setiap kami juga yang masih menggumulkan kemana arah pelayanan kami, biar kiranya walaupun kami tidak melayani di Komisi Pemuda, tapi dimanapun Tuhan tempatkan kami, biar kiranya setiap pelayanan kami boleh lakukan untuk memuliakan nama Tuhan saja Tuhan. Berikutnya kita mau doakan untuk pergumulan teman-teman kita yang tadi udah sama-sama kita sharingkan. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan untuk Jessica dan Clara Tuhan di tengah pergumulan mereka juga. Untuk Jessica biar kiranya Tuhan yang boleh jaga kesehatannya juga dan juga pergumulan dalam pekerjaannya juga, biar kiranya ia boleh terus berada dalam keadaan yang sehat dan berada dalam penyertaan tangan Tuhan. Juga untuk Clara untuk proses pergumulannya mencari pekerjaan baru, biar kiranya pekerjaan yang baru ini merupakan pekerjaan yang baik yang boleh Tuhan pilihkan dan ia boleh bertumbuh juga dan berkembang dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap pekerjaan yang ia lakukan. Berdoa juga untuk keadaan Mama Clara, bersyukur untuk keadaan yang baik yang boleh Tuhan berikan ke setiap kesehatan yang Tuhan, kiranya ia boleh setiap kesehatan boleh dipelihara dengan baik. Berikutnya kita mau doakan untuk kondisi kesehatan Kak Metlin. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Kak Metlin di tengah pergumulannya melawan penyakit kankernya Tuhan. Tuhan berdoa untuk setiap proses
Tuhan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan bersyukur untuk 1 tahun yang boleh Tuhan tambahkan dalam setiap kehidupan mereka. Biar kiranya Tuhan boleh terus berikan mereka hikmat dan mereka boleh terus bertumbuh. Tuhan yang boleh terus sertai kehidupan mereka dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini tidak dapat hadir, entah karena sakit atau memiliki pergumulan. Tuhan yang boleh lawat mereka dan juga Tuhan boleh pakai kami sebagai teman-teman mereka untuk menanyakan kondisi mereka dan juga memiliki hati yang rindu untuk peduli dan menanyakan kabar mereka juga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Ayat persembahan kita terambil dari Yeskiel 34 ayat yang 26. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Teman-teman, Yeskiel 34 ini menjadi dasar dari lagu yang akan kita nyanyikan. KJ 441, hujan berkat akan tercurah, yang nanti akan kita sama-sama nyanyikan. Persembahan dapat dilakukan secara transfer ke rekening gereja kita atau QR code yang biasanya tertera di layar. Teman-teman, ada tambahan mengenai persembahan untuk Komisi Pemuda. Mohon untuk ditambahkan kode belakang 99. Jadi pada 2 digit terakhir mohon untuk ditambahkan 99. Mari sambil memberikan persembahan kita naikkan pujian dari KJ 441, hujan berkat akan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita nyanyikan lagu ini bait yang kedua. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Curah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita nyanyikan bait yang ketiga sambil bangkit berdiri. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Nah, mari kita berdoa. Kami bersyukur kembali ada satu kesempatan kami boleh ikut berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini lebih banyak orang bisa mengenal Tuhan dan pimpin gereja kami yang akan mengelolanya. Dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Teman, silakan duduk. Thank you untuk pelayanan Saudari Grace. Ada banyak sekali hal yang kita boleh sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Teman-teman, doa menjadi sarana berelasi dengan Tuhan. Spiritualitas yang berpusat kepada Tuhan. Dan saya setuju bahwa doa menjadi satu tema yang harus digumulkan oleh gereja. Teman-teman, izinkan saya sharing mengenai sebuah gereja, kurang lebih 1 hingga 2 menit. Teman-teman, menjelang Natal tahun lalu, saya dan Keisha pergi ke sebuah gereja.
Saat masuk ke ruang ibadah, waktu itu ibadah umum, teman-teman kami berdua diberikan sebuah bantalan. Bingung, kenapa gue dikasih bantalan? Saya pikir untuk pinggang atau untuk punggung, sehingga saya nggak pakai, saya taruh aja di pinggir, nggak saya gunakan. Teman-teman ketika ibadah selesai, pendeta yang melayani waktu itu mengajak kita untuk berdoa. Di saat itu, di seluruh jemaat mungkin sekitar 200-an orang, baik tua maupun muda, mereka tiba-tiba berdiri, teman-teman. Mereka membalikan badan dan berlutut untuk berdoa. Teman-teman, di saat itu saya ikut di dalam doa berlutut mereka kurang lebih 10 menit. Ketika selesai berdoa, teman-teman, saya terkagum. Saya kagum sekali bagaimana mereka dengan serius berdoa di hadapan Tuhan. Teman-teman, ada 2 pokok yang mereka doakan. Yang satu, berdoa, minta belas kasihan Tuhan kepada gereja mereka. Berdoa supaya Tuhan pakai gereja mereka untuk boleh terus mengabarkan Injil. Dan yang kedua, mereka berdoa untuk gereja lain. Waktu itu menjelang Natal. Jadi mereka berdoa supaya setiap gereja boleh mempersiapkan Injil Natal dengan baik. Supaya melalui momen Natal banyak orang mengenal kelahiran Tuhan dan menghidupi Injil itu tersebut. Teman-teman, hari berlanjut. Ada satu kesempatan kembali di awal tahun. Datang lagi ke sana, sebuah gereja. Mereka melakukan hal yang sama yang mereka lakukan dengan pokok doa yang berbeda. Teman-teman, di satu sisi ternyata doa berlutut menjadi rutinitas mereka. Saya kagum dengan cara Tuhan membimbing kesetiaan mereka untuk berdoa. Teman-teman, di satu sisi jemaat juga menyadari akan kuasa doa. Namun mereka sangat disiplin melalui program rally doa maupun doa berlutut setiap hari Kamis di minggu-minggu tertentu yang mereka kerjakan. Teman-teman, melalui tema hari ini, kiranya doa Komisi Pemuda kita juga boleh serius, juga boleh bergumul terhadap doa untuk taat dan setia. Mungkin berbeda dengan mereka yang berdoa secara berlutut, namun tetap dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita boleh terus berdoa, karena benar doa besar kuasanya. Teman-teman, satu rangkaian ibadah, semua baik, anugerah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib memampukan kita untuk menyerahkan diri, juga melalui hujan berkat yang Tuhan berikan untuk kita bisa berdoa. Saya mau ajak kita untuk menaikkan lagu tekad. Teman-teman, tadi disinggung saat khotbah, kiranya doa yang besar kuasanya, sesuai dengan tema hari ini, mengakhiri ibadah kita, namun juga memulai kehidupan kita setelahnya. Lagu berjudul Doa Mengubah Segala Sesuatu. Tiada yang mustahil di mata Tuhan, karena doa besar kuasanya. Mari kita mengambil tekad sambil kita angkat pujian ini. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiri
yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Telah mengubah segala sesuatu. Teman-teman pemuda, arahkanlah hati kepada Tuhan dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa memberkati kita, melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan jugalah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita, memberi kita damai sejahtera sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita sama-sama mengambil waktu teduh. Tes. Susah banget nih, enggak ada kabel. Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Ya, sebelum ibadah kita selesai, seperti biasa saya akan membacakan beberapa pengumuman. Tapi sebelum pengumuman, apakah ada teman-teman yang baru banget pertama kali datang ke KP? Ada. Itu siapa sih? Si Surya. Oke, ya kalau nggak ada, saya akan langsung bacain pengumuman aja. Jadi kita minggu depan tanggal 18 Juni ada KP Sehat badminton di Samudra Ancol ya? Apa ya namanya? Lupa tadi nama tempatnya. Iya, buat minggu depan ini badminton, khusus badminton aja mulainya jam 3 sampai jam 5. Buat teman-teman yang tertarik mau ikut bisa hubungi Hengki atau William Angel. Dulu deh nggak ada. Ya, boleh teman-teman yang mau ikut boleh langsung datang aja minggu depan ya. Jam 3 sore. Oke, itu aja sih. Ada teman-teman pengurus lain kah yang mau titip pengumuman? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada ibadah kita selesai. Buat teman-teman yang butuh info bisa klik di kp.gkiperniagaan.org atau ke Instagram kita @kppernias. Selamat hari Minggu teman-teman. Dadah.